Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, izin. Siap. Ini Ya, mana insinyur-insinyur? PLTKB. Ibu latar belakangnya apa? Planologi. Wah, ilmunya di atas saya. Saya nonologi. Ibu dari planologi. Terus siapa? Dari geodesi. Oh, ini orang jago semua. Sini. Oke. Dari tadi baru. Ya. Ada? Masih ada? Satu orang lagi boleh. Satu orang, dua orang, satu orang lagi boleh. Ini satu lagi sini. Udah, 6 orang boleh. Nah, oke. Siap. Oke. Ini biar ngerti semua, jangan ribut di penambangan ilegal terus. Oke. Saya dulu waktu saya pidato pada visi misi, yang saya omongin pertama adalah Jawa Barat harus melakukan perubahan tata ruang. Tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang memiliki akselerasi leluhur, bahasa saya. Ini orang disebutnya karuhun, Kang Deddy dukun. Nah, bukan. Akselerasi leluhur itu adalah akselerasi tata ruang di Jawa Barat itu harus sesuai dengan fitrah penciptaannya, kan gitu loh. Jawa Barat diciptakan saat Tuhan lagi tersenyum. Artinya gunungnya indah, aliran airnya mengalir dengan jernih, sawahnya tersusun seperti teras siring, kemudian lautnya jernih, sungainya berkelok-kelok, dan filosofi dasarnya Jawa Barat tuh air, setiap perbatasan kampung ada sungai, perbatasan desa ada sungai, perbatasan kecamatan ada sungai, perbatasan kabupaten ada sungai, perbatasan provinsi sungai. Nama kampungnya ada kampung kemakmuran dengan satu nama sungai, nama air, dan kampung yang susah dengan satu nama air. Kampung susah namanya Cisaat, kampung makmur namanya Cimahi. Ya, nih pertanyaan saya pertama, Bu. Saya waktu kalau setiap keliling di Jawa Barat, dan yang paling dekat aja, dekat Kabupaten Bandung, itu ke arah, nggak usah jauh-jauh, ke arah Garut. Kenapa di pinggir-pinggir jalan itu di daerah tebing yang curam, dan di situ ada jalan yang masuk ke lorong, kenapa diizinkan penambangan? Kenapa dibuka ruang untuk penambangan dari tata ruangnya? Dulu, Pak. Ayo itu dulu, ayo. Nah kan kita mau evaluasi. Kenapa, Bu? Ya, izin Pak. Jadi kalau terkait lokasinya, barangkali kalau di dalam rencana tata ruangnya memang diizinkan untuk pertambangan, itu diperbolehkan ya Pak untuk melakukan penambangan, ya, tapi dengan beberapa syarat. Susah, Bu, dikasih syarat, tetap rusak, Bu. Anak, kamu boleh nak keluar rumah, pulangnya jam 11, jangan subuh, ibu bisa ngontrol. Bisa kalau saya galak ya? Oh, enggak juga, ibu kan nggak bisa ngawasin ketika dia di luar. Karena nggak ada penambang yang berkomitmen. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang dari sisi ilmu saya nanya, dari sisi ilmu nih di Garut nih, Bu, ini jalan nih, ini tambang tinggi banget. Dari sisi ilmu itu aman nggak? Tidak, sebetulnya. Tidak aman. Kenapa? Dikasih ruang. Ya, mungkin kita jadinya berbicara juga masalah apa Pak, kewenangan ya Pak, kewenangan pemberian izin. Ya enggak. Enggak ya? Pemberian izin tuh lahir manakala tata ruangnya membolehkan. Apalagi di zaman OSS. Oh, oke Pak, izin barangkali dengan OSS ya Pak. Jadi banyak itu yang mencari apa, memanfaatkan celah Pak. Enggak. Dalam OSS. Gini, emang diizinin di tata ruangnya, dibuka ruang bahwa itu wilayah penambangan. Oh, untuk Garut itu. Iya. Contoh, Subang juga sama, daerah selatan itu kebun teh, tengahnya boleh tambang, kebun ini tuh boleh tambang.
Nah, artinya bahwa ini problem loh bagi Jawa Barat. Jadi dampak dari ini semua, kebijakan ini bertabrakan, Bu. Satu sisi daerah ini tetapkan daerah pariwisata. Satu sisi daerah ini menjadi daerah penambangan. Berarti Ibu nyambung nggak? Enggak sebetulnya. Makanya ya Bu, kita tuh mau mengadakan apa? Updating ya Bu ya. Nah, ini yang dimaksud. Yang kedua, saya Bu, mantan bupati Bu. Tata ruang disusun oleh bupati dan pekerja perangkat daerah dengan DPRD. Semua pendekatannya politik Bu sama ekonomi. Nggak ada pendekatan lingkungan, nggak ada. Belah dia tak tambang kayak pasir urang. Tak belah dia tak sawah diindustrikan lumayan. Tak ayeuna mah 500.000 sameter bisa jadi 2,5 juta engke. Gitu loh. Nah, artinya hari ini yang saya minta adalah, terus saya termasuk yang frustasi sama provinsi dulu Bu, frustasi banget. Saya ini merubah tata ruang untuk dikembalikan ke sawah hijau, sawah hijau, ini nggak boleh nambang. Dari mulai saya jabat Bu, sampai saya selesai jadi bupati itu 6 tahun yang terakhir, nggak kelar-kelar di provinsinya. Kunaon sih teh? Itunya RT RW-nya Pak. Nggak tepuguh di provinsi nanti. Nus datang ke ini saya waktu jadi bupati sampai saya berhenti nggak kelar rekomendasinya. Apa rekomendasi ya? Kalau sekarang berita acara pembahasan ya. Tadi bahas itu kunaon. Nggak nurut tuh maksudnya tuh kalau yang Purwakarta sebetulnya sekarang sudah selesai di provinsi Pak dari tahun lalu. Sekarang sedang di kementerian. Ya tahun lalu Bu saya berhenti Bu. Betul kan nggak keluar. Padahal waktu itu saya mau nyelamatin areal sawah yang jadi perumahan. Terus kemudian ini arah Jatiluhur, belok di sini Bu, nikung gitu loh. Saya bilang kenapa ini ada perumahan di sini? Sudah tikungan, sudah bukit, sudah di situnya PJT daerah dilindungi, diizinin. Setelah izin keluar rumah dibangun ngagebruk sih Bu. Kalau kemarin Purwakarta memang masalahnya. Pertanyaannya kenapa lambat? Jadi Pak, kalau di kami memang ada mekanisme pembahasannya sendiri sebetulnya. Nah kalau konteksnya Purwakarta ya Pak, kemarin gitu ada masalah tumpang tindih kewenangan tanah Pak. Jadi memang yang bikin lama itu ternyata mungkin di lokasi yang Bapak sebutkan. Bukan itu aja, mungkin yang bikin lama di provinsi, dilama-lamain. Enggak Pak, kami kan juga ada 27 kabupaten kota, jadi nggak mungkin dilama. Saya 5 tahun terakhir loh Bu, nggak kelar Kak. Ya udahlah, jangan bicara masa lalu, kita bicara masa depan. Oke. Nah sekarang untuk masa depan, ya kan? Saya minta untuk siapkan tim ahli yang netral, yang independen. Nggak apa-apa bayarannya mahal juga. Artinya honor untuk tenaga ahlinya mahal nggak apa-apa. Karena apa? Karena lingkungan. Itu loh. Karena lingkungan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Udah kita bikin blok dulu Bu. Provinsi yang bikin blok. Blok plan. Ya dong, jangan kita kabupaten yang bikin blok, provinsi dong. Ingat loh, saya di Komisi 4 dulu, seharusnya tata ruang itu dirumusan per pulau. Ya gimana, kan satu sama lain saling berhubungan. Ini tata ruang, kan lucu-lucuan Bu. Ini kabupaten ini begini, kabupaten ini begini. Lucu-lucuan kan? Itu sama dengan UMK Bu. UMK juga lucu. Kenapa lucu? UMK Purwakarta dengan Kerawang berbeda, selisihnya hampir 1 juta misalnya kan. Sedangkan kawasan industrinya rempet. Ada Kota Bukit Indah, ada Karawang, Indah City, ngahiji Bu. Gitu loh. Tatanggaan parep-parep, beda 1 juta mana jeung urang. Balanjana sarua ka pasar Cikampek jeung Cikopo. Kan aneh gitu loh. Ini juga nanti mau saya ngomong ke menteri. Terus di Sumedang. Di Sumedang juga sama. Kawasan industri ada yang sebagian Subang, ada sebagian Subang, itu satu kawasan. UMK-nya dua-duanya beda, coba kumaha. Gitu loh. Di Bandung juga sama. Ada yang Kabupaten Bandung, ada Sumedang, satu kawasan. Nah, ini kan harus jangan bikin riet pengusaha ini. Nah, jadi ini saya pengen blok. Nah, makanya saya ngomong karena pengen satu blok Jawa Barat. Nah,
Kira-kira siapa dulu yang paling original netapin, walaupun mungkin nggak bisa sekarang ngikutin itu karena terjadi perubahan, tapi minimal kita bisa memperbaiki hal yang salah. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Bukan zaman dulu sejarahnya, kita harus ngikutin tata ruangnya siapa? Sejarah. Hah? Ya Ibu tak baca bener. Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Susah nggak Pak kalau balikin lagi yang udah? Enggak, sebentar dulu. Oh, iya. Pajajaran pertama tidak mungkin juga ngikutin itu karena terjadi perubahan. Tapi minimal kita bisa ngebenerin yang salah. Kan itu targetnya. Nah, kalau setelah Pajajaran siapa yang punya rancangan tata ruang yang baik? Yang kalau Pajajaran kan ada hanya dalam manuskrip ya peninggalan, tapi bisa panggil ahli sejarah kalau itu gampang. Nah, yang siapa yang setelah itu yang memiliki otorisasi? Belanda Pak. Oh, udah. Ibu sudah punya dokumennya nggak? Enggak. Di mana dokumennya? Ini Ya Ibu pergi sana. Boleh kan saya perjalanan dinas saya dihapus. Khusus untuk Ibu ngambil ini saya kirim tim ke Belanda. serius Pak? Serius. Untuk ngambil tata ruang, sejarah, bahasa, karena museum bahasa Sunda yang terbaik itu di Belanda, Bu. Ya, di Leiden. Kemudian catatan sejarah tentang Kiai Haji Hasan Mustafa kalau nggak salah, yang di Tasik itu di Belanda. Ah, sok diongkosin nanti sama dianggarin sama kita, serius. Bentuk tim, nanti dengan tim ahlinya ya, pergi ke sana untuk kita kumpulin seluruh dokumen yang penting, termasuk peruntukan gedung, peruntukan irigasi, kan ada potretnya semua. Dan kita itu salah dalam mengelola hari ini, tidak meneruskan alur yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dari sisi tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu nggak akan mirip kayak zaman kolonial, enggak, tetapi kita bisa minimal agak deket-deketin lah, jangan terlalu kita kacau. Ibu saya nanya sama Ibu jujur, konsep tata ruang sekarang ngaco nggak? Karena existing nggak Pak? Jujur aja, kita jujur-jujuran aja Bu. Kita jujur, kita ini ngaco nggak Bu? Jujur. Kita jujur, kita ngaco nggak? Menurut Ibu, satu bidang dengan bidang lain hari ini berhubungan atau bertentangan? Tidak selalu. Iya kan? Itu semua kadang-kadang saling bertentangan. Nah ini yang saya maksud. Nah kita ini nggak mungkin saya teriak-teriak ingin membangun masyarakat Jawa Barat yang lemur diurus kota ditata kalau tata ruangnya saya teriak-teriak ini nggak boleh, kalau di undang-undangnya boleh gimana? Nah itu Bu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk nyusun tata ruang, mengembalikan tata ruang Jabar ini? Seluruh Jawa Barat terintegrasi dengan kabupaten kota. Pengalaman sih 3 tahun sih, provinsi aja 3 tahun ya Bu. Jangan 3 tahun. Belum legislasi. Proses waktu revisi ATRW sebelumnya Pak itu cukup lama. Kenapa lama? Dan adanya Mekanismenya kita tempuh. Saya yang akan ngurus, bisa nggak 1 tahun kelar? Kalau untuk revisi sebetulnya kan ada prosedurnya khusus ya Pak ya. Jadi kan RTRW provinsi itu ditetapkan kemarin tahun 2022. Berarti kalaupun mau kita review kembali barangkali baru 5 tahun Pak. Kecuali ada post layer, misalkan ada bencana. Kemarin ya bencana yang Cianjur ya. Tapi sudah Bencana Cianjur, bencana Sukabumi, banjir di Pamanukan, banjir rob di Cirebon. Menunggu yang lebih besar lagi. Ya makanya tata ruangnya benerin gitu loh. Itu bisa sih. bisa kita sampaikan ya, Ke siapa? Ke Kementerian ATR. Ya udah saya ngurus. Iya Pak. Ya, Kan aku cerita. Iya Pak. Diajukan terlebih dahulu, barangkali nanti baru mereka yang meng-ACC apakah boleh. Iya, cerita tentang pagar laut. Perubahan laut menjadi bersertifikat hak milik. Ini kan fenomena yang harus segera disikapi dalam tata ruang yang jelas.
tambang ya Pak. Ya tambang, perubahan perkebunan yang tanahnya disewa-sewain sama PTPN. Judulnya PTPN, Industri perusahaan perkebunan. PT Perkebunan Negara. Kan ngurusnya perkebunan, bukan PT sewa tanah. Disewain jadi tambang, disewain dikasih bangunan sabalaka ciprut, Industri Pak. jadi tempat parkir, industri, kan harus jelas. Ya Pak. Ini banyak orang yang bergaya kayak ingin ini Jawa Barat tapi ngerusak. Coba, Ibu paling deket kalau di sini. Ibu dulu kalau lewat dari Subang ke arah Ciater indah nggak Bu? Bagus Pak. Sekarang Ibu rumek nggak cek Ibu? Iya, nampak dia Pak. Rumek nggak cek Ibu? Iya. Rumek. Rumek, kebun enteh jadi tempat parkir. Liur. Cek Ibu teh Sunda teh gelis teh enak. Bopeng. Setuju jerawatan. Nah, gitu bopeng. Nah, kan sebenarnya kan misalnya ketik gini loh logikanya. Teh misalnya harganya turun. Tapi kalau teh dikelola dan dicintai dengan baik, bisa jadi harga tehnya murah. Tapi multiplier efek dari teh itu nggak pernah berhenti. Pariwisata kan lebih mahal dari kebun teh. Kenapa tidak dirubah? Ya sudah, entehnya tetap, tapi industri pariwisatanya tetap didorong. Orang di situ wisata metik enteh, entehnya dibawa pulang, di kilo lebih mahal. Gitu, metik enteh Bu, bukan metik gadis. Kan lebih mahal. Terus kemudian rumah-rumah yang bedeng-bedeng di kebun teh itu dirubah, didesainkan menjadi rumah-rumah yang panggung kayak gini, menjadi tempat hunian homestay para wisatawan, dikelola oleh karyawan perkebunan. Dari metik tehnya mereka sudah nurun pendapatannya, tapi yang nginep di rumahnya tiap minggu ada, dapat duit. Saya tuh mau dibikin begitu, Jawa Barat teh kata-kata orang Jakarta, Kang Didi, Jawa Barat mah nggak usah susah-susah, Kang Didi mikir, nggak usah promosi, nggak usah katanya, bikin jalan yang bagus, bersih lingkungannya, makanannya enak-enak, sudah kebun teh sama kebun karetnya diurus, Citarum, Cilamaya, kemudian Cibodas, Cimanuk, semuanya diurus, Cibulan, udah daratang orang Jakarta kadari naik bus, lewat tol, wah, daharun ngeuna. Nu ditinggalina garulis alamna alus duit. Betul Pak. Iya Bu, ya. Benar enggak? Gitu. Apa ada dalam pikiran Ibu ke depan? Apa yang harus dilakukan? Ikutin yang tadi Pak. Saya mah bukan ahli planologi Bu, saya mah ahli karuhun. Iya Pak, memang ke depan memang kita mengutamakan perencanaan itu lingkungan ya Pak ya. Lingkungannya sebetulnya ada juga kemarin tuh ide merencana tuh dengan ekoregion, jadi lewat DAS gitu ya Pak. Itu kan satu kesatuan. Nah, tapi memang kita juga kadang-kadang Pak terbentur dengan aturan-aturan tuh Pak, ada pembagian kewenangan. Udah saya orkestrasi itu nanti. Ya Pak, itu yang kadang-kadang kalau di orkestrasi bisa Bu, kemarin juga PBWE dengan PSDA bisa nyambung kalau di orkestrasi. Ya, termasuk juga tadi Pak, barangkali sebetulnya di RT RW provinsi itu kan mengatur dominasi ya Pak ya, dominasi pola. Dan kita ada lindung dan budidaya, dan setiap RT RW kabupaten kota seperti Purwakarta barangkali ya Pak yang dulu Bapak itu kan dicoba harus sinkron ya Pak ya dengan apa yang direncanakan di RT RW provinsi. Tapi memang di level yang lebih detil itu ya kewenangannya kabupaten kota dan mereka yang mengeluarkan perizinannya itu kadang-kadang memang menerjemahkannya berbeda ya Bu ya. Masih masuk Pak kegiatannya, tetapi barangkali detil pelaksanaan pengendalian dan sebagainya itu memang kurang sinergis. Oke. Nah sebenarnya kan gini, para sarjana ahli itu kan berkumpul di PU Bu. Di PU itu kan ada planologi. Orang PU itu kan setelah planologi ada teknik sipil. Setelah teknik sipil ada arsitek, terus teknik lingkungan, terus geodesi, geografi. Oke, ngahiji kan? Geologi. Ya, oke.
Harusnya mereka itu berkumpul dalam satu kerangka cara pandang tentang sebuah masalah. Nih tata ruangnya begini. Dari tata ruang kan nanti ada RDTR kan? Iya. Rencana detail kan? Nah, ya kan? Dari RDTR itu nanti lahirlah IMB, Iya. izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan itu sesungguhnya itu bukan administratif. Tapi bagaimana seorang memberikan izin itu, dia lihat landscape-nya, arsitekturnya, ngadep ke mana, bagaimana dampak lingkungannya. Harusnya indah. Tapi ku saya tinggal itu nyarambung pemerintah mah. Memang cenderung jadinya tadi Pak merencanakan yang existing sebetulnya. Dan masing-masing jalannya. Ya, meskipun sudah ada pembahasan perbatasan, harus sinkron antar perbatasan. Harusnya kan melahirkan gini kalau bahasa saya. Desain bangunannya begini. Desain jembatannya begini, desain jalannya begini, desain tugu batasnya begini, desain gorong-gorongnya begini, desain kemudian bendungannya begini, desain irigasinya di sini. Satu kesatuan sistem yang seperti itu yang indah siapa yang punya? Yang nyambung. Di Indonesia. Hasil karya siapa yang nyambung antara seluruh sarjana menjadi satu produk? Hasil karya Walana. Walana, teh padahal mah lain dulu lain naon Walana. Padahal mah lain dulu teh disebut UA teh. Iya. Bahkan Belanda seluruh desain arsitekturnya sampai irigasi ngeni ya. Iya, bagus. Coba walahar. Sampai ke rencana jaringan kereta api kan sebetulnya harusnya kereta api jadi tulang punggungnya transportasi Jabar. Transportasi Jabar tuh yang paling cocok apa tol apa kereta api? Kereta api. Oke. Salaman. Bener itu. Kereta api itu tidak menghabiskan banyak tanah. Iya. Terus kemudian angkutannya bersifat massal. Iya. Karena sekali ngangkut 1.000 orang. Bisa seperti wisata juga. Kemudian dia masuk ke gunung-gunung, dia masuk ke hutan-hutan, dia masuk ke lereng-lereng perbukitan tanpa melukai. Aduh, Udah ada kok Pak, tinggal reaktivasi sebetulnya. Nah, sekarang gini. Oke. Seluruh peninggalan Belanda ini kita reaktivasi lagi menjadi jalur transportasi darat di kita. Oke? Segera Ibu bikin rancangannya, 2026 kita mulai aktifkan. Karena bagi saya, jalan provinsi selesai. Tahun depan paling hanya butuh 1 triliun lagi. Saya sudah ada di otak saya, kita masih punya existing uang sekitar 4 triliun yang bisa reaktivasi kereta api. Dengan saya pasti tercapai bersahabat yakin. Ibu masuk ke sini nggak? Kampung saya? Iya Pak, di depan. Tertata nggak? Bagus Pak. Bersih, nggak ada sampah. Kenapa? Karena tidak dikelola oleh pemerintah, Pak, dikelola oleh sendiri. Iya Pak. Dikelola pemerintah na RW na teu jalan, kepala desa na teu jalan, RT na teu jalan. Camat na teu jalan, bupati na teu jalan. Pas gitu kan ini. Ku sorangan. Anggeus, ini nggak pakai arsitek. Nggak pakai apa, pakai tukang dah palinter. Tukang kayu pan mang bangunan kita, enak kan dia mang. Pakai garis, saya nggak pernah bikin bangunan pakai gambar. Nggak pernah, saya cukup nunjukin ke tukang bangunan. Panjang nasa kita tata pakai garis ke kita. Oke. Jadi, kenapa? Karena ada satu kesatuan rasa. Energinya sama. Birokrasi ini sekarang di Jawa Barat energinya harus disamakan. Kalau saling bertentangan dalam ilmu apa itu namanya? Yang Bukan, yang mah. Dalam ilmu apa tuh yang ada yang saling tarik menarik, ada yang saling bertolak. So apa Bu? Teorinya saya waktu SMA tuh belajar fisika. Kohesi adesi. Ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak. Tarik menarik itu dalam bahasa peradaban Sunda disebutnya siliwangi, asa asih asuh. Gitu. ya Pak. Sarunduk, saigel, sabobot, sapihadean, satata, sariksa. Sa disatukan oleh satu energi. Nah kita ini energinya harus sama sekarang. Semuanya harus nyambung semua. Makanya saya sambungin tiap hari agar satu visi yang sama lo ini lo membangun tuh. Memang harus sentralistik dan harus satu kendali. Problem di kita jalannya masing-masing. Iya. Kerjaannya dibagi dalam bentuk jenis proyek-proyek. Proyek pertama yang punya ide diterjemahkan oleh arsitek, itu nyambung keneh wae. Yang arsitek lagi bikin lagi gambar, diserahkan lagi, dilelangkan, kena sama pemborong.
teu nyambung deui ku pemborong disugkeun edan geus ruksak. Jauh aja Pak ya. Jauh rohnya semakin, karena setiap orang komponennya bukan ingin menguatkan tetapi ingin mengambil. Jadi makin lama itu makin kurus gitu Bu. Ini Jawa Barat nih Bu, harus keren, harus gagah. Makanya sok neng kumaha? Menyambung tadi Pak, kalau mau revisi RT/RW kan prosesnya memang lama 3 tahun karena memang kita nggak bisa sendiri Pak, ada dokumen KLHS yang dipegang sama DLH itu mengkaji dari segi lingkungan sebagai salah satu prasyarat untuk kita ke Kementerian ATR. Terus yang kedua juga karena memang tata ruang di Jawa Barat ini sudah integrasi darat dan laut, jadi dari Dinas Kelautan Perikanan harus membuat dokumen materi teknis tentang kelautannya, nanti integrasikan ke dalam daerah. Jadi 3 dinas yang menginstruksikan. Yang terjadi hari ini adalah gunung kehilangan hutannya, laut kehilangan pantai. Waduh. Lamun cek kolot Sunda mah gitu kan, kieu cek kolot Sunda mah. Kawung maburus carulukna sama leungiteun pandana, Ciamis tinggal paitna, Ciherang tinggal kirukna, Resi leungiteun ajina, Pandita ilang komara, kaduruk ku hawa nafsuna, bangkong dikongkorong kujang, kacai mawa cameti. Itu ramalan leluhur Sunda tentang masa depan Jawa Barat. Ini sekarang. Sekarang yang mana Pak? Kodok yang Bangkok. Bangkok sekarang udah kawung mabur carulukna, udah. Carulukan tetangga kawung teh sama leungiteun pandana. Ini tempat kita tidur udah leungiteun pandannya udah enggak. Tidur kehilangan nyenyaknya. Yang ada kegelisahan padahal duitnya banyak. Nah kan sekarang gunung sudah kehilangan hutannya. Laut sudah kehilangan pantainya, abrasi, mangrove. Semua otaknya ekonomi. Mangrove dibabat kemudian dibuat menjadi tambak bandeng, tambak udang. Kemudian garam dikapling-kapling. Setelah itu datanglah orang, hak garamnya dijual, disertifikatkan, jadilah pagar laut. Geus kieu karek ribut, berarti baheula. Iya, telat ributnya Bu. Gimana Bu? Jangan begitu. Ya, udah jadi itu ya. Nanti kapan punya waktu setelah, kalau minggu ini saya udah padat, minggu depan udah persiapan pelantikan, berarti setelah tanggal 20 Ibu harus segera bikin forum yang lintas seluruh kepentingan itu, tapi anggarannya dari sejak sekarang sudah disampaikan aja ke tim. Kebutuhan-kebutuhannya. Itulah ya. Sama ke Belanda? Iya sama ke Belanda. Ke Belandanya bukan mau jalan-jalan, mau ngambil dokumen. Jalan-jalan mah udah. Oh, udah ke Belanda. Sekolah. Oh, sekolah Belanda, cocok Ibu ke Belanda, sekolah di Belanda. Berarti naik sepeda dong. Saya tuh jujur aja sama Belanda tuh iri. Ya, Pak, bagus. Belanda mengelola desa sampai menciptakan desa tanpa listrik. Rapih, orangnya pakai perahu. Nyaman, damai hidupnya. Saya iri sama Belanda, Bu. Di Belanda penjaranya kosong. Gak ada penghuninya sampai ekspor narapidana agar terisi. Di urang mah leuwih teuing pinuh penjara teh. Ini saya gitu loh. Enggak apa-apa belajar sama siapapun. Sama Belanda kita belajar. Toh sampai sekarang kita masih menggunakan peninggalan gedung sate peninggalan Belanda, gedung Keresidenan peninggalan Belanda, gedung Pakuan peninggalan Belanda. Iya. Kulkas. Terus kemudian kita sudah tidak ada yang ditinggalkan Bu SD 5 tahun katukang geus rugrug, jembatan geus roboh. SMA 3 masih Pak? Masih ya? Bangunan Belanda. ITB? Belanda. BI? Belanda. Braga? Belanda itu Pak. Belanda. Termasuk juga Homan ya. Homan. Itu teh Homan teh yang punya uas saya. Haji Oman. Gabung ya Pak. Pranger. Oh. Masuk kantor kita Pak. Iya, kantor kita di sebelahnya Belanda. Belanda. Ya itu. Ya. Gitu. Ya, ini penting nih, kita harus. Ibu planologinya di Belanda. Di ITB Pak kalau Belanda. S2-nya Belanda. S2-nya tapi ekonomi Pak di Belanda.
Ya, nyari yang gratis. Bu, maksudnya liur kemana? Bu? Saya nggak dengerin ibu liur, Bu. Di planologi pindah ke sekolah ekonomi ibu teh kumaha sih ieu teh? Ada Pak, di planologi belajar ekonomi juga. Ah liur. Bahaya lamun planologi pakai ekonomi. Nangke planologi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi itu. Kan regional ekonomi Pak. Melengkapi, Pak. Bisa, tapi ekosistem ekonomi. Iya. Saya kan kalau debat saya ngomongin tentang ekosistem ekonomi. Sebenarnya saya tuh ngomong bahwa misalnya kalau ekosistem ekonomi itu kalau nanam padi itu berarti pakai pupuknya pupuk organik. Pupuk organik dilahirkan dari sapi, dari domba. Maka itu satu kesatuan ekosistem. Maka seorang petani itu dia akan menjadi peternak, dia akan menjadi ahli perikanan, sehingga ini akan melahirkan kemandirian petani. Hidup tanpa pupuk, kalau sudah tanpa pupuk petani tanpa subsidi, maka masyarakatnya akan sehat karena makan nasi organik bukan beras organik. Beras itu bisa didahar, Bu. Duren. Mantap. Sudah Ibu ya? Segera kita harus jadi gimana membangun? Membangun harus diawali dari tata ruang. Kita memanfaatkan momen kebijakan Presiden hari ini yang tidak boleh sawah dialihfungsikan. Mendukung Pak. Ini momentum. Oke, beres. Sip.